warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Anyaufa dari Prodi Hukum NIM 2022 1011 0311 482. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya suatu negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara. Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan. Dalam suatu negara, pastilah memiliki fungsi negara yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya. Fungsi negara biasanya merujuk pada pemikiran beberapa pemikir sosial, filsuf, dan ahli bidang dalam tata negara. Seperti Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. Yang pertama, melaksanakan ketertiban atau law and order. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah pemberontakan-pemberontakan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Yang kedua adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state. Maknanya, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan suatu negara tersebut. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah, dan pemerintahnya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, pentingnya bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personel keamanan yang sangat terlatih dan tangguh. Yang keempat, fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi negara menurut para ahli. Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan. Dari penjelasan keempat fungsi di atas tadi, para ahli di bidangnya juga memberikan pendapatnya secara umum dan fungsi-fungsi negara. Contohnya dari John Locke, Montesquieu, dan Van Vollenhoven sebagai berikut. Macam-macam fungsi menurut John Locke. Menurut Locke, sebagai seorang filsuf dari Inggris yang membagi fungsi negara menjadi 3 antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, membuat peraturan dan mengadili. Yang terakhir, fungsi federatif, fungsi yang mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai. Kemudian, fungsi negara menurut Montesquieu, pemikiran politik asal Prancis. Montesquieu yang terkenal dengan sebutan trias politica membagi fungsi sebagai dalam 3 tugas pokok dan fungsi negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi legislatif, merupakan fungsi membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, fungsi untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, fungsi yudikatif, fungsi yang mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati. Selanjutnya yaitu fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, seorang antropologi Belanda yang dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat, ini berpendapat fungsi negara dibagi menjadi 4 yang dikenal dengan catur praja. Berikut penjelasannya. Destur, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Rechtspraak, yaitu fungsi mengadili. Regeling, yaitu fungsi membuat peraturan. Yang ketiga, politi, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan, dan serta umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut. Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Fungsi eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain, negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan berasal dari luar negeri. Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual. Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku, serta turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi-fungsi negara. Demikian ulasan terkait dengan fungsi-fungsi negara secara umum dan penjelasannya dari para ahli di bidangnya. Semoga dari penjelasan yang saya utarakan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda semua tentang fungsi negara, sehingga saya turut berpartisipasi untuk mewujudkan tentang pentingnya suatu negara tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.